Haleluya, shalom teman-teman, selamat siang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dan saya berdoa kiranya teman-teman sekalian senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama lagi membahas satu video mengenai perjalanan spiritual yang membuat beliau ini pada akhirnya memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, karena itu sebelum sama-sama nanti kita akan membahasnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana Pak MKC ini pada awalnya membuat satu keputusan yang luar biasa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC dan semoga ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, disitulah maka saya pikir yang saya temukan di dalam Al-Quran, karena kita mencari yang sejatinya, yang benar, yang bisa menyelamatkan untuk masa depan hidup kekal, itu tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45. Iya. Apa bunyinya, Pak Haji? Yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bikalimati min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya ingat artinya malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya." Artinya dia datang dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Namanya Isa Al-Masih. Iya. Wajihan fi dunya, dia seorang terkemuka di dunia, wal akhirat dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yeah. Jadi sosok manusia yang jadi terkemuka dunia sekarang kan nama Isa itu di mana-mana. Iya. Dan di akhirat nanti di hari kiamat dia akan turun lagi menjadi saksi. Dan itu dikatakan bukan hanya kata Injil, Isa akan turun. Iya. Yesus akan turun. Dia kata Injil, kata Quran, juga kata hadis. Jadi Isa Al-Masih turun ke dunia itu akan jadi hakim yang adil. Iya, itu ditulis di dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Saya tidak mengajak agama, tidak mengajak ke suatu agama. Saya hanya mengajak orang ke Yesus supaya mengikut Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, apa hubungannya Yesus dengan Isa Al-Masih? Saya waktu tawaf di Mekah, saya tanya Isa Al-Masih ini ada muncul namanya Yesus gitu. Dan itu orangnya sholat dengan saya. Iya. Cuman aneh, ketika saya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, orang yang tadinya di sebelah kiri saya kok nggak ada gitu. Padahal waktu sholat takbiratul ihram ini Allahu Akbar bareng dengan saya. Tapi ketika saya selesai sholat, tahu-tahu sudah ada di dekat Pak Ka'bah, dia jalan-jalan. Saya pikir orang itu nggak sholat atau malaikat apa ya gitu. Ternyata setelah kesini saya itu ternyata itu Yesus namanya. Ini adalah salah satu alasan yang sebagaimana sudah kita simak tadi mengapa Pak Muhammad KC ini pada akhirnya memilih untuk berpindah agama, yaitu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, menarik sekali teman-teman, ada beberapa dalil tadi yang disampaikan oleh beliau ya sebagai alasan mengapa pada akhirnya memilih meninggalkan agama sebelumnya lalu kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, karena itu teman-teman sekalian,
sampai sekarang memang kita masih menantikan proses hukum untuk Pak Muhammad KC, apalagi kalau kita ingat beberapa waktu belakangan ini, ya pihak dari penasihat hukumnya beliau berupaya untuk mengajukan kasasi agar Pak MKC ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kamarudin, teman-teman bisa memperhatikan videonya sebelum ini, untuk Pak MKC ini harusnya bisa bebas murni karena pasal yang didakwakan kepada Pak MKC dengan pasal yang dari awal itu dilaporkan itu berbeda di pertengahan jalan, teman-teman, karena ada perubahan. Lalu tidak hanya itu, ya Pak Kamarudin juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kemudian sudah diterima melalui hasil putusan Pengadilan Tinggi Bandung beberapa waktu yang lalu itu adalah awal yang baik memang untuk kita bisa terus optimis mengharapkan Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang menarik tadi, terutama mengenai ya penjelasan beliau yang pada akhirnya membuat satu keputusan yang sangat dahsyat, dan teman-teman ini luar biasa sekali. Memang Pak Muhammad KC ini kalau kita perhatikan di banyak videonya ya, beliau ini memang mahir ya berbahasa Arab, beliau kerap kali membaca ataupun kemudian berkata-kata menggunakan memakai bahasa Arab. Nah, itu luar biasa sekali ya. Dan ini teman-teman, ya saya hanya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC ini tadi sebagai pengingat kepada kita semua, bagaimana orang-orang yang ada di luar sana yang bukan beragama Kristen seperti Pak Muhammad KC ini pada akhirnya memiliki akses, memiliki petunjuk untuk mengenal Tuhan yang sejati, untuk mengenal Tuhan yang benar. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Muhammad KC bahwa karena Pak Muhammad KC ini lebih menginginkan yang sejati, ya maka beliau belajar menelusuri kira-kira siapakah Yesus, siapakah Isa Al-Masih itu. Dan satu dalil yang tadi dikemukakan oleh Pak Muhammad KC, terus belajar supaya pada akhirnya dalam kita menjalani kehidupan ini, ya kita bisa setia. Saya sangat salut dengan apa yang sudah dialami oleh Pak Muhammad KC dan sikapnya menyikapi hal yang demikian. Teman-teman bisa tahu ya, bisa searching di media sosial dari awal beliau dilaporkan, diproses dari Bali, dibawa ke Jakarta, lalu kemudian dipindahkan ke Ciamis. Ini perjalanan panjang, bahkan juga menerima perlakuan tidak manusiawi, ya menerima tindakan penganiayaan dari Napoleon dan beberapa orang lainnya. Ini hal yang luar biasa, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau, pada akhirnya Pak Muhammad KC ini menunjukkan satu sikap yang dewasa sebagai pengikut Tuhan Yesus, beliau tetap setia. Nah, hal seperti inilah yang patut kita tiru, patut kita teladani. Dan bila ada teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Kristiani, yang memiliki pergumulan kehidupan mengenai perjalanan iman di dalam Tuhan Yesus, yakin dan percayalah. Silakan dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad KC ini secara full tadi, teman-teman, di Payus Manugulu, teman-teman bisa melihatnya. Tapi poin penting yang membuat saya sangat tertarik membahasnya adalah mengenai ya asal ataupun dasar beliau memilih menjadi Kristen, pengikut Tuhan Yesus ini, karena beliau meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah sang juru selamat dan yang memiliki otoritas tinggi di hari penghakiman nantinya. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman sekalian, mari terus doakan juga Pak Muhammad KC ini untuk beliau bisa mendapatkan keadilan, dan juga teman-teman sekalian doakan keluarganya beliau dan supaya semuanya sehat, dan perjuangan keadilan yang sampai sekarang berlangsung, kita doakan supaya pada akhirnya menghasilkan yang terbaik. Itu saja teman-teman, shalom, selamat beraktivitas dan mari tetap setia di dalam